Baik, saya sampaikan ya perkembangan terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi penerimaan suap dan gratifikasi ya dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua. Pada prinsipnya tentu kami terus lakukan proses penyidikan, di mana proses penyidikan ini kan pengumpulan alat bukti. Alat bukti di dalam hukum acara pidana, teman-teman juga saya kira tahu kan tidak hanya keterangan tersangka ya, ada 5 dan tentu kami terus lengkapi alat bukti selain dari keterangan tersangka. Kenapa? Karena kami sudah sampaikan berulang kali bahwa memberi kesempatan dan ruang yang sama kepada tersangka untuk bisa hadir memenuhi panggilan KPK sehingga dapat menyampaikan ya, materi proses penyidikan menurut apa yang kemudian ia ketahui. Kalaupun kemudian itu sebagai pembelaan, tentu harus disampaikan di hadapan langsung di penyidik KPK, karena narasi yang dibangun di luar itu tentu sama sekali tidak bisa menjadi alat bukti gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu fokus kami tidak kemudian hanya kepada keterangan tersangka, karena tentu alat bukti yang lain juga terus kami lengkapi di dalam berkas perkara gitu kan ya. Nah, satu diantaranya kemarin hari Kamis ya, kami telah melakukan atau tim penyidik KPK telah melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat di wilayah Jakarta ya, Jabodetabek. Jadi antara lain adalah perusahaan swasta, kemudian rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, dan satu diantaranya adalah diduga rumah kediaman dari tersangka LE di Jakarta, di wilayah Jabodetabek begitu ya. Kemudian diamankan antara lain dokumen-dokumen aliran uang gitu ya, yang kemudian tentu ini ada dugaan kuat untuk menguatkan perbuatan dari tersangka LE tersebut, yaitu tadi pasal-pasal suap dan gratifikasi gitu. Saya tegaskan suap dan gratifikasi karena berulang kali Saudara penasihat hukum menyampaikan hanya suap 1 miliar gitu ya. Kami ingin tegaskan ini bahwa bukti permulaan itu kan ada di dalam undang-undang, dan bukti permulaan itulah justru kemudian kami terus kembangkan. Jadi tidak pernah berhenti dalam satu titik proses penyidikan ketika bukti permulaan itu ada dan kemudian disimpulkan di situ gitu. Jadi kami terus kembangkan. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan ini tentu nanti dari alat bukti yang kami temukan, barang bukti yang kami temukan, dokumen-dokumen tadi, nanti kami akan analisis lebih lanjut untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan terus kami kembangkan. Kami kembangkan informasi dan data dari masyarakat, dari teman-teman media yang saya kira sudah terbuka itu, pasti kami nanti akan ke sana ya, kami tidak lanjuti. Termasuk kemarin kan kami juga memanggil satu orang asisten direktur dari satu perusahaan kasino di Singapura. Tentu nanti kami akan lakukan jadwal ulang terhadap saksi tersebut. Nah, itu kan satu di antaranya bagaimana kemudian kami mengembangkan lebih lanjut fakta, informasi dan data ya, di luar kemudian proses-proses penyelidikan yang sebelumnya kami telah lakukan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan dari tersangka LE.